Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul di pertemuan pertama untuk kelas non reguler hari ini. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan dapat beraktivitas dengan baik. Amin. Amin. Di sini untuk kelas Y4B ya, Meriago Y4B. Ini kalau saya lihat di LMS itu totalnya ada 46 peserta kalau nggak salah. Yang 46 peserta. Sedangkan ini yang baru bergabung 32. Oh ya, lumayan ya. Dari 46 32 orang. 32 di sini aja termasuk saya, berarti 31. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah mau bergabung di Zoom meeting kelas ini. Ya, ini sedikit cerita untuk perkuliahan. Awalnya dulu menggunakan metode YouTube. Cuma nggak apa ya? Ya nggak terkoordinir dengan baik. Kalau YouTube kan siapa yang menonton, siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi semester ini baru saya gunakan metode yang seperti ini. Jadi dulu metodenya pakai YouTube, sekarang saya menggunakan kelasnya langsung seperti ini. Jadi menggunakan Zoom meeting. Kalau nggak nanti kalau Zoom meetingnya lisensinya habis ya pakainya Google Meet. Oke, gitu aja pengantarnya. Nah, ini untuk yang baru bergabung di Zoom, silahkan buka quiz, join dulu di quizzes. Ini baru 19 orang, tadi 31 orang. Jadi untuk hari ini saya presentasinya menggunakan quizzes. Atau udah di-share kembali oleh Saudara Pandu. Ini namanya asli semua ya yang di sini ya. Asli, Pak. Oke. Coba saya share screen. Ingin menunjukkan yang di quizzes sudah berapa orang. Nih, sudah 23 orang yang di quizzes. Nah, saya share screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kita kuliah di rumah mesti ada anak yang repot. Ada suara anak. Tenang Pak, dimaklumkan. Iya. Mungkin dari kalian juga udah ada yang udah berkeluarga dan mempunyai anak ya, harap maklum. Ya Pak, Maulana ini anaknya banyak Pak. Bohong, Pak, bohong. Ya, Agus Pak, anaknya 4. Ya, nggak apa-apa, anak banyak. Rame. Kalau Eji mau istrinya banyak, Pak. Iya, murid SD. Oke, sambil saya ini ya, saya mulai aja. Saya klik start di sini untuk quiznya. Jawab aja. Malah skip lah. Oke, nah di fisika listrik magnet mungkin ini sebenarnya kelanjutan dari fisika gerak. Dulu fisika gerak yang mengajar siapa? Ayo. Siapa yang ngajar fisika gerak? Cewek ya, Pak. Cewek. Sopo lah, nggak tahu. Lupa namanya. Kenalan di awal doang. Oke, Iya, Pak, lupa. Saya ingin mengenalkan diri dulu. Di sini nama lengkap saya Didik Nurhuda. Di situ udah terlihat ya nama saya. Oke. Slide selanjutnya dulu sebentar. Nah, dosen pengampu nama saya Didik Nurhuda. Riwayat pendidikannya seperti itu.
Jadi karena riwayat pendidikan seperti itu, mungkin bisa kalian tebak asalnya dari mana. Dari Jogja, Pak. Ya, Iya, Pak. jadi dari lahir sampai S2 di Jogja terus. Mantap, Pak. Belum pernah keluar-keluar. Ya, pas keluarnya selesai S2 tuh 2015 akhir, saya ke Jakarta yang langsung bergabung di Unindra. Nah, kemudian selama di Unindra, saya di sini pernah mengajar mata kuliah yang ya tertera di situ tuh. Ada fisika listrik magnet, matematika diskrit, riset operasional, kalkulus. Kok banyak matematikanya? Ya, ini karena dulu bidang S1 dan S2 saya tuh matematika fisika, sehingga ada yang saya ditugaskan untuk mengajar ini matematika diskrit dan riset operasional. Kalau kalkulus emang di fisika ada kalkulus. Nah, makanya untuk fisika gerak kan di semester ganjil. Nah, saya di semester ganjil kebanyakan beberapa tahun ini tidak mengajar di semester ganjil untuk mata kuliah fisikanya. Jadi lebih banyak ke matematika diskrit ataupun riset operasional ataupun kalkulus. Nah, ini untuk riwayat pendidikan dari UGM. Kemudian di Jakarta, saya saat ini tinggal di Jalan Batu Ampar 5, ya dekat dengan kampus Gedong. Deket, Pak. Dekat sekali, paling ya 10 menit lah kalau naik motor. Di Jalan Batu Ampar 5, Kramat Jati. Nah, itu yang ngomong dekat kayaknya udah familiar dengan Jalan Batu Ampar tuh. Banget itu Pak, dia Pak, penjelajah. Oh, sip lah. Ini dari saya, ada yang mau ditanyakan dari saya? Ya nanti mohon maaf kalau kadang suara bahasa Jawanya keluar, ya mohon maaf ya. Siap, Pak. Banyak Pak. Jawanya mana, Pak? Ya berarti mudeng ya kalau kadang keluar bahasa Jawanya. Mudeng, Pak. Pada ngerti, Pak. Inje, Pak. Injil lah pokoknya Jawanya lah. mana, Pak? Alhamdulillah lah. Ya wes. Ya, berarti ini untuk dari perkenalan saya nggak ada yang ditanyakan? Jawanya mana, Pak? Yo, pengen di kira-kira. Oke, Jogja. Sama kayak Atta, Pak. Ya, kalau ngomong Jogjanya mana, Jogjanya Bantul saya. Oh, Bantul, Pak. Iya. Alamat Saya Bantul. Kaliurang, Pak. Kaliurangnya mana? Jakal banyak tuh jalan Kaliurang tuh. Daerah wisatanya Pak Kaliurang. Oh, Pucuk dekat Merapi. Enak Iya, deket dekat ya, Pak. Dekat ini kali-kali ya, Pak. Deket kali yang jeep. Serem ya. Coba lihat komennya. Dekat makamnya Mbah Marijan. Atta cucunya, Pak. Cucunya. Oh, ya kalau saya juga dekat sama objek wisata. Lebih tepatnya kebun binatang Gembira Loka. Oh, Iya, Pak. Gembira Loka, Pak. Oh, iya. Itu dekat tuh. Paling kalau jalan kaki 5 menit ke Gembira Loka. Jadi ini termasuknya agak kota tempat saya. Waduh. Mantap, Pak. Jadi kalau kadang ngomong pulang kampung, saya malah pulang ke kota ini. Pulang Enak, Pak, situ, Pak. Iya. Bisa mampir, Pak. Nanti saya kalau ke sana, Pak. Nah, boleh kalau Jangan Pak ngerepotin ya Pak. boleh aja kalau ke Jogja mah. Santai aja. Ini berhubung saya posisi juga masih di Jogja ini hari ini. Oke, Pak. Gimana, Pak, tanggapan itu TNI Borobudur naik, Pak? Mahal sekali. Ya, tapi Nggak bosan, Nul. ya betul, kadang saya juga bosan ke Borobudur. Malas juga sih naik. Betul, Pak. Capek, Pak. Capek, Pak. Betul sekali. Kayaknya 750.000 percuma juga bayarnya kalau buat Yang naiknya udah disarankan sampai. 5.000 kan, Pak? Iya. Ya, tanggapannya ya bagus juga sih kasih harga segitu. Ya, kan objek wisatanya itu kan juga merupakan tempat ibadah umat Buddha ya. Jadi mungkin dengan harga segitu ingin mengembalikan ya tempat itu sebagai tempat ibadah. Ya,
setuju-setuju aja sih. Tapi pas awalnya kaget banget. Kok 750.000 masuk Borobudur? Oh ternyata Borobudurnya tuh candinya. Kalau masih taman wisatanya di daerah bawah ya masih standar. Nah, itu penjelasannya kemarin yang saya tonton seperti itu. Jadi pas ke candinya aja ya Pak yang Iya, naik. nah candinya aja. Jadi pas naik, ya percuma itu juga tuh tadi. Naik capek, bayarnya mahal. Ya nggak apa-apa. Kalau yang pengen naik ya harus bayar segitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dekat juga tuh. Borobudur dari tempat saya 1 jam perjalanan. Lumayan ya Pak. Lumayan, dekat. Terus Prambanan juga dekat. Kalau dari tempat saya ke objek-objek wisata tuh malah dekat. Ke Pantai Gunung Kidul juga cuma 2,5 jam. Pantai di Bantul malah 1 jam. Ya kalau di sini masih bisa kita alokasikan waktu dalam jam. Tapi kalau di Jakarta mau kemana, mau Depok, Depoknya jam mana, wah, ngomongin 1 jam aja juga udah susah. Macet, Pak. Iya. Ya walaupun sekarang Jogja pun juga macet, cuma ya tertentu juga. Misalkan jam anak sekolah berangkat ataupun pulang kerja itu juga macetnya juga cukup parah. Namanya emang nggak semacet Jakarta sih. Ini pengalaman sedikit kalau yang ke Jogja tuh ya, apalagi sekarang kalau Jogja terkenalnya sebagai objek wisata. Nah, kemarin Lebaran tuh, Masya Allah, saya. Iya, Pak. Tapi sekarang Malioboro agak sepi, Pak. Ya, emang agak sepi. Ya kan memang bukan musim liburan. Tapi kalau pas musim liburan ya rame. Tempat makanannya pindah, Pak, yang pinggir ya, jalan. Nggak di pinggir jalan, udah terpusat sekarang. Saya aja juga belum masuk itu ke teras Malioboro. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya ceritanya. Nih, ke materi dulu. Siapa? Nah, ini untuk materi, karena kita nggak ada UTS nih, ini langsung aja bablas. Karena non reguler ya. Jadi ini saya ambil dari kelas reguler, jadi ada pembagian antara sebelum UTS dan setelah UTS ya. Jadi kalau kita kelasnya yang non reguler, ini bablas terus sampai ya ke 6 itu setelah UTS. Jadi ini pembagiannya kalau di kelas reguler tuh yang sebelum UTS itu tentang listrik, yang setelah UTS itu tentang magnet. Nah, kalau di sini ya lanjut, kita bahas listrik dulu di awal, habis itu lanjut ke magnet. Nah, kalau di fisika gerak kan kemarin di semester yang lalu, nah itu kan kita bahasnya hukum Newton, terus kinematika, ada kecepatan, percepatan, model-modelnya kayak gitulah. Nah, di sini kita bahasnya listrik sama magnet. Oke. Nah, ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi. Jadi sedikit materi untuk hari ini, kita udah masuk ke hukum Coulomb. Nah, untuk presensi nanti akan saya berikan di akhir. Jadi tolong sinyalnya stabil, semoga stabil terus sampai akhir. Oh ya, untuk kontrak kuliah. Untuk kontrak kuliah, kan kalau di reguler tugas 20%, UTS itu 30%, kemudian UAS-nya 50%. Nah, kita karena non-reg, nggak ada UTS, jadi UTS sama UAS kita gabung, jadi komposisi untuk ujiannya lebih besar, yaitu 80%. Dengan tugas itu ya 20%. Nah, ini juga masih sama seperti di semester yang lalu tentang fisika gerak, kita masih meneruskan penggunaan MATLAB. Ya, semoga masih ingat.
Cuma nanti dalam pelaksanaan perkuliahan saya jarang sekali menjelaskan MATLAB-nya karena ya sudah di semester yang lalu. Soalnya kadang kehabisan waktu juga untuk menjelaskan MATLAB. Kan intinya di MATLAB kita ingin membuat suatu kalkulator yang berbasis MATLAB. Jadi kita desain graphical user interface-nya, kemudian kita coding, selesai. Yang penting muncul hasil yang tepat sesuai ketika kita menghitung manual. Dan untuk presensi, ya, presensi cukup penting juga, yang nantinya ini akan mempengaruhi ya untuk ujiannya nanti, nilai ujian. Ya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ya, cuma kan saya juga nggak paham kemampuan kalian untuk memahami materi. Ya, ini salah satu cara saya untuk memahami kemampuan kalian dalam memahami materi. Nah, salah satunya contohnya ini kita coba di quizzes ini. Jadi pakai quiz itu bisa saya inputkan quiz-quiz dalam slide. Kalau saya pakai PowerPoint, saya cuma interaksinya satu arah, saya menjelaskan, kalian cuma dengerin. Nah, tapi kalau kita pakai ini, nanti akan ada beberapa quiz yang akan saya sampaikan. Ya, kita coba di quiz ini. Mungkin baru kalau dari sebelum-sebelumnya ada yang pernah menggunakan quizzes, dosen-dosen sebelumnya? Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada ya wes. Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Pak. Bahasa Indonesia pernah kayaknya. Pernah bahasa Indonesia ya? Oh, Pak Randi Ramliana. Bukan cewek, Pak. Ibu, Oh, cewek. Oh, soalnya itu kan biasanya Pak Randi kan biasanya yang koordinatornya, beliau emang apa namanya ya, memperkenalkan kuis terlebih dahulu. Kalau mungkin makanya dari bahasa Indonesia lebih maju penggunaan teknologinya. Iya, Pak. Bu Oke. Endang, Pak. Iya, Bu Endang, Pak. Oh, Bu Endang juga. Oh, itu Bu Endang berarti yang fisika tahun lalu ya? Fisika gerak ya? Bukan, Pak. Dulu bahasa Indonesia Bu Endang. Oh, Bu Endang itu bahasa Indonesia. Saya kira soalnya Bu Endang namanya banyak juga di teknik Fisika gerak informatika. kita sama Bu Nurul, Pak. Oh, Iya, Pak. Bu Leli, Bu Nurul Leli. Ya, benar, Pak. Betul sekali. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Kita bahas listrik statis. Nah, ini untuk pengantar listrik statis, mungkin waktu zaman SD ataupun SMP, malah TK kayaknya, pernah menggesekkan penggaris ya. Waktu SD, mungkin penggaris yang mika, digesekkan ke rambut. Nah, terus pas habis digesekkan, didekatkan sama apa namanya, cobekan kertas kecil-kecil gitu. Nah, ternyata kertasnya nempel. Nah, itu salah satu peristiwa listrik statis. Kemudian ada balon yang paling sebelah kiri itu. Jadi balon yang digesekkan ke rambut ternyata menyebabkan rambutnya itu berdiri. Mengikuti nempel lah, bukan berdiri. Kalau rambutnya yang udah jabrik ya tetap berdiri ya. Ini dalam artian nempel ke apa namanya balon. Begitu juga ketika di yang sebelah kanan sendiri itu ada sisir, gesekan dengan rambut, tapi syaratnya di sini rambutnya harus kering. Kalau rambutnya basah, ya agak susah, nggak bisa malah. Kalau rambutnya basah berminyak, dalam artian emang tipe rambutnya berminyak bisa. Oke, itu bisa nempel. Ini salah satu peristiwa listrik statis. Nah, sekarang kita coba ada kuis sedikit. Silakan kalian jawab. Manakah dari peristiwa di bawah ini yang merupakan listrik statis? Dan di sini ada tiga jawaban. Silakan pilih.
Ada 3 jawaban di situ. Nah, di sini saya beri waktu berapa menit nih? 2 menit untuk menjawab ini. Satu itu tersusun sih Pak, yang A kayaknya sih. Itu yang gambar dari kiri ada balon yang digesekkan ke kain wool, jadi sweater dari wool. Kemudian yang gambar kedua dari kiri generator Van de Graaff. Kemudian yang ketiga dari kiri itu petir. Yang terakhir paling kanan itu aurora. Dari 29 orang yang mengikuti kuisis, ya ini baru 13. Ada 3 jawaban yang tepat di sini. Kira-kira mana saja? Pak, maaf, saya baru masuk Zoom. Tadi lagi di perjalanan pulang kerja. Oh, baiklah. Ya, silakan bergabung di quizisnya. Sudah di-share di kolom chat lagi oleh rekan-rekan kalian. Benar. Oke, di sini jawaban yang tepat lah nih. Ada 3. Yang pertama dari gambar yang sebelah kiri sendiri, ya kayak tadi kalau di awal ada yang balon kita gesekkan ke rambut. Nah, cuma di sini sekarang kita gesekkan ke kain wool atau jaket dari wool. Nah, kemudian yang kedua dari kiri itu juga bukan peristiwa listrik statis di mana termasuknya generator Van de Graaff. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah petir. Jadi contoh peristiwa listrik statis di alam ini ya salah satunya adalah petir. Nah, kemudian yang keempat itu merupakan aurora, di mana kalau aurora itu merupakan peristiwa medan magnet. Jadi istilahnya kalau di matahari ada istilah angin matahari. Nah, angin matahari itu nabrak planet bumi. Nah, nabrak planet bumi di kutub-kutubnya, nah sehingga menyebabkan aurora. Makanya aurora hanya ada di kutub bumi. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita bicara listrik, kita harus kenalkan dengan yang namanya muatan. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau muatan positif, mungkin dari zaman SMP, kalau SMA mungkin yang jurusannya IPA akan dapat, tapi kalau yang SMK ataupun yang lain, ini tidak akan dapat. Tapi SMP mesti dapat. Itu muatan positif kita sebut dengan proton. Kemudian untuk muatan negatif, ini kita sebut sebagai elektron. Nah, ada nggak muatan netral? Ya, jawabannya ada. Namanya neutron. Neutron tulisannya. Neutron. Jadi ada 3 jenis muatan itu. Ada muatan positif, muatan negatif, sama netral. Cuma nanti yang kita bahas di sini untuk gaya listrik itu yang bermuatan. Jadi baik muatan positif maupun negatif, yang netral tidak kita bahas. Nah, di sini untuk muatan positif, muatan negatif, tentu kalian juga kenal nanti yang namanya atom, ya, susunan atom. Ini dari model atom Bohr. Nah, kemudian di situ ada muatan positif. Nah, yang hijau di situ neutron itu tadi. Nah, ternyata muatan positif dan muatan netral atau neutron itu dia bergabung jadi satu dalam yang namanya inti atom.
Ada yang nyebutnya nukleus di situ. Nah, kemudian di sekeliling inti atom itu ada yang namanya elektron yang mengelilinginya. Kayak planet lah gitu. Elektronnya itu planet, inti atomnya itu matahari. Jadi inti atom ada isinya proton dan neutron. Kemudian elektron di sekelilingnya yang bergerak. Nah, oke, sampai sini kita lanjut. Nah, habis ini di slide selanjutnya ada kuis sedikit, silakan dijawab. Muatan positif disebut apa tadi? Saya udah jelaskan tadi. Ya. Jadi nama muatan tuh kadang belakangnya on. Jadi kalau ada istilah on, apakah itu muatan? Muatan, Pak. Kan proton, elektron, neutron, pion, kaon, Ion on semua ya, Pak. iya. Jadi ini contoh itu nama lain muatan yang lain tuh, pion tuh nama partikel. Tronton nggak ada, Pak. Hah? Tronton gak tuh? Kan tronton muatan, Ul. Oh iya. Muatan apa tuh isinya? Kakak habis. Batu bata. Di sini ada 3 jawaban elektron. Wah, ini kayaknya salah ngeklik ini kan. Di awal tadi udah saya jelaskan. Ternyata untuk muatan positif kita sebut sebagai proton. Proton, Pak. Wih. Itu yang ngeklik sambil tidur, Pak. Mungkin. Kayaknya mah. Sama Ul, parah euy. Ya, emang kuliahnya enaknya jam buat tidur ini. Jam segini. Jam tidur siang. Oke. Ya, 29 orang, 26 orangnya yang menjawab benar, yaitu proton. AC. Ranking 1, Ilham ranking 1. Ilham, Jadi, dikit Ilham. ya kalau di kuis itu kayaknya modelnya penilaiannya dari seberapa cepat dia jawab dan tepat. Jadi waktu juga dihitung di sini. Oke, kuis lagi. Selanjutnya, silakan jawab. Nah, tadi muatan negatif disebut apa? Megatron. Wah, iya tuh. Megatron. Decepticon sekalian. Lu kira Transformer. Wah, ini cepet nih yang jawab nih. Wow. Oke, untuk muatan negatif sudah pada pinter jawabnya elektron. Sip. Jadi paham untuk nama-nama muatan tadi. Untuk muatan positif kita sebut proton, muatan negatif kita sebut elektron. Oke. Nah, kita lanjut. Masih ada kuis sedikit. Dari gambar susunan atom berikut, manakah yang mudah bergerak? Kira-kira tadi kalau dari gambar susunan atom Bohr itu tadi, mana yang mudah bergerak? Yang punya orbit kan otomatis.
Nah, kira-kira yang mana? Kalau dari gambar saja bisa nggak menebak manakah yang dapat bergerak atau yang mudah bergerak di situ ya? Kan ini tadi ibaratkan tata surya. Oke, kira-kira yang mana di sini? Nah, digambarkan sudah terlihat jelas sebenarnya yang memiliki orbit itulah yang akan mudah bergerak. Nah, jadi di gambar ini yang mudah bergerak adalah yang kita sebut sebagai elektron. Oke, benar. Oke, ini saya N saja ya, kita Iya, akhiri. Pak. Ya Pak, biar cepet. Oke, kayaknya ngasih waktu untuk jawabnya kelamaan. 3 menit kayaknya lagi. Wih. Ini dari tadi Ilham di atas terus ya. Siap, Pak. Koneksinya lagi bagus, Pak. Sip lah. Turunan Nikola Oke. Tesla. Di Oke, Bogor berarti lagi bagus dia lah. Oke. bagus dia, Pak. Beda dari yang lain. Oke, kita lanjut dulu pembahasan di sini. Jadi yang gampang bergerak dari gambar tadi adalah yang elektron. Nah, elektron kan di situ dia punya orbit. Jadi nanti pas ketika kita bahas tentang atom itu ya mana yang dapat berpindah yaitu elektron. Nah, jadi tadi diibaratkan kalau pas di awal ketika kita gesek-gesek misalkan penggaris sama rambut, nah itu elektronnya yang berpindah, bukan proton. Nah, jadi misalkan kalau kita gesekkan penggaris ke rambut, ya elektronnya itu pindah dari penggaris ke rambut. Sehingga si penggaris itu akan bermuatan positif. Nah, gitu ceritanya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah interaksi muatan. Jadi ini interaksinya kanan kiri ya, bukan atas bawah. Yang saya gambarkan di sini, interaksi muatannya antara yang kiri dengan yang kanan. Jadi misalkan yang paling atas sendiri, muatan positif yang kiri, nah itu akan berinteraksi dengan muatan negatif yang kanan. Nah, karena berbeda jenis, ya interaksinya adalah tarik-menarik. Jadi intinya ketika berbeda jenis, dia akan tarik-menarik. Ketika sesama jenis, itu tolak-menolak. Jadi sesama jenis misalkan ya di sini positif-positif. Gambar yang nomor 2 itu, yang baris kedua, kiri positif, kanan positif. Itu tolak-menolak. Itu juga ketika negatif sama negatif yang paling bawah sendiri. Dia juga tolak-menolak. Nah, makanya yang tadi di awal sudah saya bicarakan, untuk muatan netral tidak akan kita bahas ya, karena muatan netral tidak akan berinteraksi dengan yang manapun. Nah, tadi di gambar susunan inti atom, ya susunan inti atom itu kan ada muatan positif sama muatan netral yang cukup banyak. Nah, sedangkan yang kita ketahui di sini muatan positif sama muatan positif itu tolak menolak. Tapi kenapa tadi pas di gambar susunan atom tadi, kenapa kok gambarnya bisa jadi satu tuh? Berkumpul di dalam suatu inti atom. Kira-kira penyebabnya apa tuh? Kenapa kok dia bisa bersatu dalam inti atom? Sedangkan di sini kan tolak-menolak. Seharusnya kalau tolak-menolak, si muatan proton ini dia akan menyebar kemanapun. Kira-kira penyebabnya apa? Karena ada orbitnya kali ya, Pak ya?
Nah, bukan. Nah, ini pokok bahasan fisikanya kenapa kok si proton itu bergabung jadi satu di inti atom itu karena yang namanya gaya nuklir. Nah, jadi ketika kita bicara nuklir, nah pokok bahasanya udah ke inti atom itu tadi. Kita bahasnya proton yang jadi satu sama neutron yang jadi satu di inti atom. Nah, bom nuklir pun dari situ juga tuh. Kita otak-atik inti atomnya sehingga nggak stabil, sehingga meledaklah bom atom. Bukan kacang atom. Nggak tahu tuh istilah kacang atom kok munculnya dari mana. Oke, kita lanjut dulu. Nah, silakan. Di sini ada kuis slide selanjutnya. Dijawab kuisnya. Mungkin gambarnya sedikit lucu. Muatan berbeda jenis mengalami interaksi. Saya gambarnya antara lelaki sama perempuan. Kayaknya Ki Agus mah beda sendiri Pak jawabannya. Beda sendiri dia, Pak. Beda. Jauh dia, Pak. Parah. Gua lagi aja anjir. Jelas lah itu. Dia kayaknya men sama men tuh kan. Iya, Pak. Ada yang tolak menolak lagi satu. Momen, Pak. Tolak menolak. Lu, Cok. Tolong ngaku ya siapa itu. Dayan. Agus fix. Saya cek ini siapa yang jawabnya Agus tolak belok, menolak Pak. ini. Ya, Agus agak miring, Pak. Dayan. Sama Maul. Gus. Ya ini kenapa kok saya ambil gambarnya seperti itu sama yang berbeda jenis? Ya kalian udah tahu kan tadi ternyata untuk muatan yang sesama jenis tolak menolak, yang berbeda jenis tarik menarik. Nah ibaratkan manusia. Tapi Yang dia berbeda- nolak terus, Pak. Nah, Gimana, ya Pak? udah. Ya curhat tuh. Nah, ini yang berbeda jenis ya ternyata tarik menarik. Itu hukum alam ya. Ini kita ngomongin Pak hukum Didi, fisika, curhat hukum alam dong. ini. Ya, Pak. Wah, kayaknya kita sudahi saja, waktunya kelamaan ya. Saya end saja. Nah, oke. Ini ternyata hukum alam berlaku juga untuk manusia. Ya, ternyata ya itu tadi yang sesama jenis tolak menolak, jadi laki-laki sama laki-laki tolak menolak. Begitu juga wanita dengan wanita tolak menolak. Tapi Nah, Maul yang- sama Dayan itu tarik menarik, Pak, itu, Pak. Heran, Pak. Masa, ye. Minta Om, dispil tambah Pak siapa jelek. yang Oh. klik tolak menolak Pak. Oke. Itu tolak menolak. Ya, Ki Agus, Agus Pak. itu yang milih, Pak. Oke, berarti di sini semoga paham ya. Ternyata berkaitan juga sama manusia. Nah, ternyata ada juga nanti ilmu fisika ya yang mempelajari tentang manusia. Wah, ada juga itu. Jadi multidisiplin ternyata di fisika sendiri itu. Ekonomi juga ada, di kedokteran juga ada, wah macam-macam dimasuki ya fisika. Termasuk ke ranah data science. Banyak juga yang diisi oleh ya sarjana-sarjana sains, baik di bidang matematika maupun fisika, kimia, itu malah arahnya ke data science juga banyak. Ya udah tahu lah ya data science. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kuis lagi. Silakan jawab. Ya, gambarnya Nah. begitu. Ki Agus nih tarik menarik nih. Aduh. Biasanya Nah, gitu ini tuh. Mama Ki Agus nih, Pak. Udah, Pak. Paling bener nih, Pak. Dia doang satu. Ya, Pak, dia doang, Pak. Emang, Pak. Yang paling beda dari yang lain udah, Pak. Oh, udah paham lah istilahnya. Buktinya kayak demen, Pak. Itu kan lu sama Dayan, Ul. Itu ada cetannya itu. Uji pelaku. Ya, ini untuk muatan yang sesama jenis nih. Kita ngomongnya muatan ya, jangan manusia ya. Kalau manusia sesama jenis,
Wah, laki-laki sama laki-laki ya bahaya nih. Lah Itu kayak aku. Hidayat Pak, LGBT itu Pak. Kayak sih itu. Tadi kawinan. Wah, ini kayaknya cukup paham. Ini yang sekarang nggak ada yang salah klik sepertinya. Nggak tahu salah klik apa gimana. Oke, jadi sudah 28 orang yang jawab nih, saya end saja ya, cukup cepat ternyata jawabnya. Oke. Ini saya akhiri. Jadi jawabannya adalah tolak menolak yang muatan yang sesama jenis. Nah, dari tadi kita baru bahas yang namanya interaksi, yaitu ya cuma kita bicara tarik menarik sama tolak menolak. Nah, selanjutnya kita akan bahas seberapa kuat sih tarikan itu ataupun tolakan itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai hukum Coulomb. Ya, yang itu yang menyatakan besar atau nilai kekuatan interaksi antar muatan. Nah, di situ perumusannya seperti itu. Udah masuk ke perumusan. Gimana? F itu gaya Coulombnya yang mungkin dari awal di fisika gerak sudah kenal dengan nama gaya ya, udah kenal dengan nama gaya, yaitu satuannya Newton. Nah, kemudian di sini dirumuskan sebagai seperti itu perumusannya. K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di mana K itu suatu konstanta saja yang besarnya di situ yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Baris pertama sebelah kiri ada K sama dengan 9 kali 10⁹ Newton per Coulomb. Nah, kemudian Q1 dan Q2 itu adalah muatan. Yang satuannya adalah Coulomb. Nah, ternyata di fisika sendiri yang menemukan muatan itu pertama kali adalah ini, ya, orang yang bernama Coulomb. Makanya dia dianugerahi sebagai untuk satuan. Di satuan muatan itu satuannya adalah Coulomb. Yang bacanya nggak tahu seperti apa. Ini orang Perancis soalnya. Tulisannya seperti itu. Coulomb. Coulomb. Mas. Yang Pak, maaf Pak. Bukannya Ya. kalau muatan itu Newton ya Pak? Gimana? Yang kalau nggak salah yang muatan itu Newton ya? Apa sih? Kok Yang muatan? Beda, itu hukum Newton. Oh, kan muatan sama-sama muatan kan? Beda-beda. Beda angkutan, Cuk. Sorry. Nah, kalau yang di awal itu yang kemarin fisika gerak, yang Newton itu namanya hukum Newton. Nah, si Newton itu menemukan gaya. Nah, si Newton menemukan gaya, makanya untuk satuan gaya ya, digunakanlah nama Newton. Gitu ceritanya. Nah, di sini Oh iya itu Pak. si Coulomb itu yang tadi saya ceritakan, dia menemukan muatan. Nah, sehingga si satuan muatan ini digunakanlah nama si penemunya, yaitu Coulomb. Sedangkan untuk satuan gaya Coulombnya sendiri ya, gaya Coulomb ya, bukan muatan ya, gaya Coulomb, itu satuannya tetap sama, yaitu Newton. Karena tadi yang menemukan di awal adalah Newton yang menemukan gaya di awal. Gitu. Semuanya terpacu dari awalan ya Pak ya. Oke, siap. Nah, di sini untuk hukum Newton lagi kan ngomongnya. Hukum Coulomb itu apa namanya? Kekuatan interaksinya itu bergantung pada jarak. Jadi di situ ada Q1 dan Q2 ada muatan yang digambar ya, yang muatan plus itu sebelah kiri atau muatan proton sebelah kiri, elektronnya sebelah kanan, itu terpaut jarak yang kita sebut simbolnya R. Nah, otomatis kalau kita bayangkan ketika jaraknya semakin jauh, interaksinya akan semakin kuat atau semakin lemah. Kira-kira gimana itu? Interaksinya makin Kekuatan interaksinya apakah semakin besar atau semakin kecil kira-kira kalau apa namanya jaraknya itu semakin jauh? Ya, mungkin lemah. Ya, Makin lemah. ya kayak semakin makin lemah. Wah, ini berarti memahami hukum LDR nih sepertinya. Widih. Itu tuh biasanya Ki Agus sama Dayan.
Ya, itu tadi hukum LDR ya. Long distance relationship. Ketika jauh, berarti semakin lemah ikatannya atau interaksinya. Makin jauh, Pak. Nah, itu antara Ki Agus tuh sama yang kepik yang kepik. Nah, oke ya. Ini tadi kalau semakin jauh semakin lemah, berarti kalau semakin dekat semakin kuat. Kuat. Ki Agus kuat, Ki Agus. Makanya. Sip. Nah, semoga paham. Semoga, Pak. Oke, kita ke slide selanjutnya. Udah setengah 2 aja. Ini masih berapa PS? Lanjut, Pak, lanjut. Soalnya banyak sekali soalnya. 28. Nah, ini untuk contoh ada 2 buah muatan QA. Ya, kita sebutnya QA di sini tadi walaupun simbolnya ada 1 ya, kita disebut QA 3 kulom, QB itu minus 6 kulom. Nah, jadi penulisan muatan di sini ada minusnya. Ketika ada kita sebut minus muatan negatif, ketika ada muatan positif ya kita ada tulisan positif di situ. Pak, maaf Pak, itu yang C itu artinya apa ya, Pak? Yang ini ya. Culo. Iya, Pak. Ini satuannya tadi. Satuannya muatan, kulom. Oh, kulom ya? Kirain suhu dia. Celcius. Bukan suhu. Di sini satuan muatan, kulom. Suhu mah derajat. Nah, kalau derajat dia ada tambahan derajatnya tuh di sebelah kiri huruf C. Nah, ini makanya satuan di fisika itu cukup penting. Nah, makanya ada yang ternyata mengartikan huruf C di sini yang mengartikannya Celcius, nah kan? Iya, suhu. Ternyata baca satuan juga cukup penting di fisika. Nah, begitu juga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian mungkin yang naik mobil di tol, cuma ada tulisan 100 apa nggak jelas ya. Iya, betul. Nanti alasannya seperti itu aja ya. Iya. 100-nya 100 apa, Pak? Jaraknya 100 meter ya, boleh. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu ngomongin batas kecepatan di tol aja nggak jelas itu. 100 apa? Ya, bisa beralasan kan? Ternyata 100-nya 100 km per jam. Nah, kalau saya yang baca itu 100 juga bingung. Naik tol, lewat tol, ini 100-nya 100 apa? Apakah saya harus menjaga jarak 100 meter ke depan? Ya, itulah fisika gunanya penting. Itu makanya saya agak sebel baca aturan kecepatan di jalan tol itu sebel. Cuma ada angka 100. Beda sama luar negeri kayaknya ya. Kalau di luar negeri ada mil per hour gitu kan. Kalau Indonesia ntar diikutin belakang niu. Nah ya wes. Wes. Wong Indonesia. Ini iki lah. Oke, kita kembali ke sini. Sedikit curhat tentang pemerintahan kita, baca begitu aja umat. Iya, Pak. Puyeng. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini tadi ternyata untuk QA plus 3 kulom, QB-nya minus 6 kulom, terpisah sejauh 3 meter. Nah, M di sini ini meter ya. Satuan jarak dia meter. Nah, ini ada meter. Nah, yang ditanyakan, hitunglah besar gaya listrik. Jadi, ketika saya nanti ada istilah gaya listrik, itu kita sebut juga sebagai gaya kulom. Dan makanya di situ saya nulisnya gaya listrik dalam kurung gaya kulom yang terjadi. Nah, di sini ada K. K tadi suatu konstanta, jadi di besaran di awal itu yang namanya K, yang 9 kali 10 pangkat 9 itu jarang dimasukkan dalam soal. Jadi kita anggapannya sudah mengetahuinya. Makanya nggak saya tulis di situ untuk K. Jadi K adalah 9 kali 10 pangkat 9, ini K-nya. K yang ini. Kemudian QA. QA adalah 3. Itu dalam kurungnya pas ya. QB adalah 6. Nah, untuk tanda muatan, ini tanda muatan ini, tidak saya masukkan dalam perhitungan. Ya,
tanda muatan tidak saya masukkan ke perhitungan. Jadi nanti untuk tanda muatan tidak masuk perhitungan tuh ketika kita menghitung gaya sama medan listrik. Gaya listrik sama medan listrik itu tanda muatan tidak masukkan dalam perhitungan. Jadi untuk menentukan arah saja nanti, arah gayanya itu kemana. Nah, kembali lagi di sini, kemudian karena dia tadi terpisah 3 meter, ya, terpisah sejauh 3 meter ini tadi. Nah, 3 meternya karena dari perumusan adalah R kuadrat, jadi 3-nya kita kuadratkan di situ. Nah, kemudian kita hitung, ini ada 9 yang di atas, ini pembilangnya ada 9, kita coret dengan 3 kuadrat. Kan 3 kuadrat sama dengan 9 kan. Nah, sehingga tinggal kita kalikan, tinggal kita kalikan, kacau. Nah, tinggal kita kalikan antara 6 sama 3. 6 kali 3 sama dengan 18, sisanya 10 pangkat 9. Ya udah, dari situ 18 kali 10 pangkat 9, atau kita ubah ke bentuk 1,8 kali 10 pangkat 10. Ya, sama sini ada yang mau ditanyakan? Oh, maaf, izin bertanya. Itu berarti untuk yang apa tadi? Oh, jaraknya itu satuannya dalam meter ya, Pak? Ya. Siap. Jarak dalam meter. Jadi kita ngikuti sistem internasional, itu jarak dalam meter, kalau kecepatan itu meter per sekon, terus kalau muatan dia kulom, ya gaya Newton. Gitu. Ini ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Makanya, Pak. Yuk, apa? Itu Pak bisa 10 pangkat 10 gimana? Kan itu awalnya 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Itu kan diubah jadi 1. Oh, oke. Itu 10 pangkat 10 itu gimana tuh? Kita jelaskan seperti ini. Nah, pertama kita ubah dulu yang 18. Ini saya ubah menjadi bentuk 1,8 dulu. Oke ya. 18 saya ubah ke bentuk 1,8 dulu. Nah, ini supaya jadi 18, yang 1,8-nya perlu dikalikan berapa? Kali 10. Kali 10 kan? Supaya bentuknya sama kan? Ya. Yang 18. Nah, sisanya kan di situ ada berapa di situ? Tinggal dikalikan. Ini 10 pangkat 9. Nah, kan di sini yang 1,8 kali 10, ini kan 10-nya pangkat 1 nih. Nah, tinggal pangkatnya kita jumlahkan saja ini. 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 9, itu pangkatnya kita jumlahkan jadi 10 pangkat 10. Ya, begitu ceritanya. Ya, ada lagi? Tapi itu emang harus dibuat ke 1,8 ya, Pak? Maksudnya kalau udah berhenti 18 kali 10 pangkat 9 Newton itu nggak bisa atau memang gimana, Pak? Sebenarnya bisa dalam bentuk 18,10 pangkat 9. Cuma kadang mungkin yang dulu belajar aturan baku itu lebih bagus ketika bentuknya 1 koma. Jadi diambil satuan, jangan puluhan. Oke. Itu untuk bentuk yang bagusnya ya. Boleh aja begitu. 18 kali 10 pangkat 9. Cuma ya kan karena kita nggak terlalu bahas yang tentang bentuk baku, ya kita nggak perlu ubah ke 1,8, nggak masalah. Oke, ngerti, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Oh, oke. Ada kuis apa ini? Saya lupa isinya apa aja. Ada kuis. Dari contoh tadi, kemanakah arah gaya yang dialami oleh muatan QB? QB. Kira-kira yang mana di sini? Kan tadi kalau dari interaksi kan tarik-menarik. Cuma yang saya tanyakan yang QB-nya saja. Jadi kalau kita bicara dua-duanya ya saling mendekati. Jadi QA mendekat ke arah kanan, QB-nya ke arah kiri. Nah, dari penjelasan saya, kira-kira yang mana di sini? Tanda panahnya yang tepat.
Oke, ada yang opsi yang pertama, banyak yang jawab opsi pertama. Kemudian opsi yang mana lagi? Opsi yang kedua juga cukup banyak. Nah, ini kalau dari contoh ini ya, berarti karena yang ditanyakan QB, jadi kita narik garisnya itu dari B, dari muatan B. Otomatis kita nariknya karena B muatan negatif, kemudian muatan A itu positif, ya berarti QB akan tertarik ke QA. Udah, gambarnya dari arah, mulai dari QB-nya, Iya, Pak. jadi arah panahnya dari QB. Oke, saya N saja. Mengingat waktu udah 13.40, benar lagi. Oke, di sini jadi jawabannya adalah yang A atau opsi yang pertama. Tadi yang saya bicarakan, ketika kita ditanyakan arah gaya, tergantung arahnya dari muatan apa dulu. Karena di sini dari muatan QB, kita nariknya dari QB-nya itu. Kita narik garisnya dari QB. Nah, QB ini kemana? Karena dia muatan A-nya itu positif, QB-nya negatif, otomatis QB akan tertarik ke A. Jadi sehingga karena dia tertarik, otomatis karena tadi narik garis arah panahnya itu dari QB, sehingga kita tarik garis ke arah ke kiri. Jadi jawabannya seperti itu. Pak, kalau misalkan itu kan ada yang pink itu ya Pak ya, dia garis tengah narik ke plus, itu artinya apa ya Pak ya? Nah, kalau yang itu apa namanya, si muatan positif itu ya akan bergeser ke kiri. Gitu, kalau yang itu. Jadi kita ninjaunya dari muatannya ya, dari muatan plus. Kalau ada tanda panah ke kiri yang maupun dari kanan ya nggak masalah. Itu artinya dia akan geraknya ke kiri. Menjauh ya berarti. Jadi muatan si plus akan gerak ke kiri. Jadi itu patokannya muatan A-nya kalau yang pink itu ya, atau apa itu pink atau ungu. Nah, kalau yang opsi yang ketiga kan dari muatan plus itu ada tanda panah ke kanan. Nah, itu artinya muatan plus itu geser ke kanan atau ketarik ke kanan. Nah, kalau yang tadi yang Anda tanyakan muatan plus itu ada tanda panah ke kiri dari kanan, itu muatan plusnya geser ke kiri. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Lanjut Pak. Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ada kuis lagi. Kayaknya ada kuis lagi deh. Nah, sekarang yang ditanyakan dari muatan A. Dari contoh tadi, ke manakah arah gaya yang dialami oleh muatan QA? Nah, ingat tadi interaksi antara muatan positif sama muatan negatif itu saling tarik-menarik. Nah, sehingga gambarnya dari muatan A gesernya ke mana? Tanda panahnya berarti kan karena ketarik ke B. Nah, sehingga yang kita gambar yang arah ke kanan. Gambarnya dari muatan A. Oke, berarti dari sini cukup paham. Sudah 27 orang yang menjawab dan mayoritas jawabannya benar. Oke, saya N saja ya untuk mempercepat.
Jadi di sini jawabannya adalah opsi yang ketiga. Ya, opsi yang ketiga yang tepat. Tadi yang saya bicarakan, karena muatan positif itu akan ketarik ke muatan negatif. Dan gambar arah panahnya dari muatan QA-nya. Jadi dari QA, nempel dulu pangkalnya, kemudian ujungnya ke arah QB. Gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk 2 buah muatan. Nah, bagaimana ketika kita punya 3 buah muatan, sedangkan kita punya patokannya hanya 2 buah muatan? Ya, otomatis kita sesuai patokan. Kita jawabnya untuk 2 muatan dulu. Karena di sini ada 3 muatan. Nah, berarti nanti akan kita hitung satu-satu. Interaksinya satu-satu maksudnya. Nah, kan karena di sini yang ditanyakan besar gaya listrik yang dialami oleh muatan tengah, yang tengah ya. Nah, berarti atau muatan 2 di situ, muatan 2 akan berinteraksi dengan 1, muatan 2 juga akan berinteraksi dengan 3. Oke, semoga paham ya. 2 berinteraksi dengan 1, kita sebutnya 21, kemudian 2 sama 3, kita sebutnya 23. Besar muatannya masing-masing seperti itu, kemudian apalagi ini? Jarak muatan 1 dan 2 1 meter, oke. Yang kiri 1 meter, yang tengah ke kanan, muatan 1 dan 3, oke. Dari kiri nggak ke tengah tapi langsung ke kanan, oke. 3. Nah, ini saya tuntun untuk jawab seperti ini, kalian jawab kuis-kuis yang ada di ini. Nah, 3 buah muatan tadi seperti gambar di atas. Jarak muatan 1 dan 2 adalah 1 meter. Kemudian apa sih pertanyaannya? Ini tolong jawab yang terakhir itu. Muatan Q2 berinteraksi dengan muatan apa saja? Tadi sudah saya bicarakan di awal. Muatan 2 berinteraksi dengan yang kiri sampai yang kanan. Oke. Jadi muatan 2 akan berinteraksi dengan 1 dan 3. Nah, ini modal awal nanti untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, saya end saja. Oke, sudah dijelaskan di awal ya tadi akan berinteraksi sama muatan Q1 dan muatan Q3. Oke, ingat-ingat pilihan ini. Nah, sekarang ke slide selanjutnya. Nah, ini apa ini? Karena muatan Q2 berinteraksi dengan Q1, nah, kemanakah arah gaya listrik yang dialami muatan Q2 akibat muatan Q1? Kira-kira gambarnya yang mana ini? Ingat tadi nariknya dari Q2,
Nariknya dari Q2. Tapi ke arah Q1 otomatis. Berarti yang mana itu? Oke, cukup lumayan. Ini saya agak percepat ya. Oke, saya N saja. Saya sudahi. Nah, oke, untuk gambar ini adalah yang opsi pertama. Oh, iya, opsi pertama. Ya, karena tadi yang ditanyakan adalah kemanakah arah gaya listrik yang dialami muatan Q2 akibat muatan Q1. Jadi nariknya dari Q2. Iya, nariknya dari Q2 tapi ke arah Q1. Di opsi yang pertama. Sebentar, punya saya lost connection. Wah, kacau. Ya. Sebentar. Hilang koneksi jam segini pula. Wah, kacau ini. Pak, koneksinya hilang, Pak. Oh gimana nih ini IndiHome nih Kiki? IndiHome mana nih? Iya, betul nih IndiHome ini. Nah, saya Halo. aja. Lagi digigit Pak, ikan teknisinya hiu. Kiki, Pak. Baik-baik aja. Nggak ada gangguan. Bogor yang ini dom ya. Ini IndiHome Jogja juga begini nih ya, kacau ini. Emang main tuh Pak, itunya Kiki tuh Pak. Teknisinya Pak. Routernya Pak, mati nyalain lagi Pak. Di reset Oh Pak. ya, ntar coba. Tanggunglah. Ngomong gitu mulu teknisi. Emang begitu. Biasanya Oke. disuruh banting. Nih, kita lanjut. Kuis lagi. Tadi kan Q2, Q1 sudah arahnya ke kiri. Iya, betul. Nah, sekarang dari Q2 ke Q3. Q2 ke ketiga. Gambarnya yang mana kira-kira? Ini satu. Yang atas lah. Tiga. Yang pertama. Oi, Pak. Ingat di sini yang ditanyakan adalah arah gaya yang dialami muatan Q2 ke Q3. Wah, banyak yang salah lagi di sini. Itu pertanyaan kebalikannya Pak. Sebenarnya itu. Pertanyaannya udah beda kayak yang tadi, agak sama sih emang. Tapi kalau yang bacanya keliru ya salah jadinya nih kayaknya. Oh, koneksinya nggak dapet, Pak. Nggak bisa masuk. Wah, sama koneksinya lagi buruk ini. Oke, saya N saja. Jadi di sini untuk jawabannya adalah yang opsi pertama. Jadi yang kiri ya, yang A. Hanya ada dua pilihan. Jawabannya yang A. Iya benar Pak. Ore. Saya nomor 1 itu Pak. B bukan Pak? B apa A? Oh, maaf. B lah Pak. B. Yang menjauh, Pak. Oh iya. Saya nomor 1 itu Pak. Nyamparin ke Tenang. Q1 malah tambah rapat sama Q1. Oh iya, maaf. Saya nggak lihat simbolnya juga. Aduh, ini mata udah sliwer ini. Bapak udah ngantuk Pak. Nah,
Angel lagi. Ya, maaf. Koneksi, Betul. Pak. Koneksi. Enak ya Pak. Betul sekali. Berarti jawabannya yang B, maaf. Jadi jawabannya yang B yang B karena jawabannya. kenapa B? Ya, aku salah. Oke, aku salah tuh, Pak. Kenapa B jawabannya? Karena dia positif sama positif. Positif. Oh iya benar. Ya, Tadi kan kalau negatif dicontoh dulu, kan Pak, orangnya. positif sama negatif Lupa, terus ya. Iya betul. Menolak ya lupa. Oke. Iya, tolak menolak. Mohon maaf, saya juga sliver ini matanya. Kok sama ya, Pak? Ya, kalau sama begitu. Tanda panahnya berlawanan kayak tadi. Oke. Nah, sekarang kuis lagi. Untuk jawab tadi saya tuntun lewat kuis seperti ini. Siap. Ini belum ketemu jawabannya ya ini. Baru arah udah. Nah, sekarang ini saya lupa tadi di awal. Ini bacanya adalah mikrokulom. Jadi satuan 2 mikrokulom itu menjadi berapa kulom? Nah, kira-kira pangkat yang mana di situ? Kan kalau mili 10 pangkat minus 3 mili. Dari satuan utamanya adalah misalkan kalau meter ya milimeter, satuan utamanya meter, dia berarti 10 pangkat min 3 meter. Nah, kalau mikro kira-kira berapa? Yang jelas bukan mili ya di sini. Oh, oke. Kayaknya yuk cari contekan dulu nih 10 men berapanya. Jadi bacanya itu mikro ya. Kayak M kecil kayak gitu bentuknya unik. Bacanya mikrokulom. Pak, saya mau izin Pak, masih kerja. Ya, silakan. Tapi belum absen dong kok. Oh dulu. Oh iya. Pak Dima alpain aja, Pak, emang, Pak. Kasih deh Pak. Lihat sekalian. Namanya Ki Agus Pak. Kabur mulu, Pak, orangnya, Pak. Ya, sebentar. Sering gitu soalnya, Pak. Hilang-hilangan mulu Pak emang. Oke, ini saya N saja. Jadi di sini jawabannya adalah 10 pangkat minus 6 untuk mikro itu. Iya betul. Benar. Nah, mungkin ada istilah yang pernah dengar istilah nanometer. Kalau nano, bukan nano permen nano ya. Bukan, nano Pak. di sini. Nano itu kalau dijadikan 10 pangkat itu 10 pangkat minus 9. Oke, jadi ini 10 pangkat minus 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat minus 9 dari satuan utamanya. Nah, oke. Nah, sekarang hitung-hitungan sedikit. Tadi arahnya sudah, untuk F21 sudah ke kanan, F23-nya ke kiri. F21 ke kiri, sorry. Nah, sekarang hitung tuh. F21 sama dengan K2 Q1 per R kuadrat. R-nya tadi berapa? Sudah tertera di gambar ya. Coba hitung. Mas saya lupa hitungannya lagi. R-nya udah dalam meter. Q1-nya 2, Q2-nya 4. Papat ping loro 8 ping 9. Oh ya wes. Oh, saya udah ngomong 8 ping 9 ya tinggal jawab no. Piro. Oh, oke le budeng. 8 ping 9. Angkanya beda semua lagi kan di depan. R-nya 1 kuadrat ya, benar. Q2-nya 2, Q2-nya 4, 1, 2, 8 ya. Ini saya cuma bicara depannya dulu ya. Tadi Q2-nya 4, Q1-nya 2, itu udah 4 kali 2 itu 8. 8, kemudian K-nya 9, depannya
Jadi 8 kali 9 itu udah 72. Kemudian R21 atau R12 sama saja di situ. Nah, berarti di situ 1 kuadrat. Ya udah. Depannya udah ada yang sesuai hasil saya, ya udah jawabannya itu. Ya mengingat tinggal beberapa menit lagi saya end saja ya. Ya, next saja lah, Ya, Pak. Lanjut Pak. Udah tahu Pak. Iya, benar. Oke, jawabannya adalah 72 kali 10 pangkat minus 3. 3. Betul. Nah, untuk 10 pangkatnya, kayak tadi perhitungannya, saya sedikit bahas sedikit untuk 10 pangkatnya. Nah, oke ya, saya cuma bahas 10 pangkatnya. Nah, oke, K 10 pangkat 9, saya tulis. Ya. 10 pangkat 9. Tadi depannya udah kan 8 kali 9. Terus ini karena ke Q2 4 kali 10 pangkat 6 ya kan. Di sini kan saya ubahnya mikro, kita ubah ke kulom. Oke, ini yang Q2-nya, pangkatnya. Min 6. Ini untuk Q2. Ini ada 4, 4-nya nggak saya tulis karena ya udah saya kalikan tadi lah. Ben ra bingung ya tambah wae lah. Terus dikali sama Q1 ini berapa tadi? 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 6 mikro. Nah, per R kuadrat. R kuadratnya adalah 1 dikuadratkan. Yes, bawahnya kan karena cuma 1 nggak usah itu banget ya. Nah, kita tadi 2 kali 4 kali 9 itu udah 72. Nah, ini pangkatnya sekarang. Untuk pangkat kan tinggal jumlahin saja kan pangkatnya. 9 ditambah minus 6 berapa? 3 toh? 3 ditambah minus 6 berapa? Minus 3. Ya wes itu hasilnya jadinya 10 pangkat minus 3. Itu untuk 10 pangkatnya. Oke, next. Perawatan yang mahal. Wes asal jawab ya apa-apa iki. Nah, iso ngitung yo ngitung. Bisa ngitung silakan ngitung. Q2, Q3 depannya Q2-nya 4, Q3-nya 6 udah 50 berapa? Sorry. 6 kopi lagi tak ketok angkone. 6 ya tadi ya. 24. 24 sama bagi 4 itu 6 pengke songo. Ya. Kayaknya jawabannya yang tengah deh. Saya lupa jawabannya. Oke, untuk link presensi sudah saya sampaikan di kolom chat. Siapa? Nah, di sana ada sedikit untuk upload file ya, unggah bukti mengikuti quizzes. Jadi yang ikut quizzes silahkan nanti di screenshot, cantumkan di sana. Gimana? Yang di screenshot yang mananya Pak? Ya, quizzesnya. Halaman kuisnya Pak, aja. Iya, halaman quizzesnya aja.
Oke, Pak. Oh, yang ada ranking-rankingnya itu, Pak. Boleh, itu juga boleh. Ataupun pas slide-nya juga boleh. Oke, siap. Oh, siap, Pak, siap. Oke, siap, Pak. Oke, ini saya N ya. Oh, monggo kalau mau screenshot. Nah, ini ada rankingnya boleh nih. Oke, jawabannya di sini adalah 56. Ya, nanti silakan coba sendiri. Hasilnya seperti apa. Kalau tadi hitungan saya ya itu ada Q2-nya 4, terus Q3-nya 6. Berarti 4 kali 6 24 ya toh. Tinggal bagi jaraknya R23 2 dikuadratkan adalah 4, 24 bagi 4 6. 6 kali 9 jadinya 54. Oke. Nah, ini belum selesai. Ternyata udah kita hitung tadi F21 sendiri, F23 sendiri, arahnya juga sudah. Nah, bagaimana kita meresultankannya sekarang? Jadi, itu tadi baru jawab F21, F23 kan? Nah, kan yang ditanya tadi F pada muatan Q2. Nah, ini jawabannya yang bawah sendiri. Saya pakai yang ini. F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 dikalikan F21 kalikan F23 kalikan kosinus theta. Nah, di mana di sini kosinus theta-nya dapatnya dari mana? Dapatnya dari gambar tanda panah tadi. Nah, F21 arahnya ke kiri, F23 ke kiri. Nah, berapakah sudut yang terbentuk di situ? Theta-nya berapa di situ kira-kira? Karena sama arahnya berarti dia 0 derajat. Nah, makanya di sini theta ini saya masukkan malah 0. Kacau ini. Nah, thetanya saya masukkan 0. Nah, ini thetanya 0 di situ ya. Nah, gunakan kalkulator untuk menghitung seperti ini. Dan di sini hasilnya adalah 126 kali 10 pangkat minus 3. Atau ada cara lain, karena ini pakai vektor ya. Ini kalau resultan cara SMP, kalau cara anak mahasiswa atau SMA biasanya, karena dia arah-arahnya sama ke kiri, saya biasanya nulisnya F21, arahnya ke kiri. Saya nulisnya minus, ditambah F23, arahnya ke kiri juga, jadi minus. Kalau sama-sama arahnya arah horizontal ya. Nah, jadi di sini udah kelihatan arah kalau pakai seperti ini. Ini arahnya yang mana? Arahnya ini nih, minus. Minus artinya apa? Ke kiri. Nah, kalau yang seperti ini, pakai yang seperti ini, kita punya 126. Ini hasilnya sama ini. Ini kalau kita hitung, kan F21 berapa tadi? 72 toh? 72. Terus ditambah, ini minus ya. Minus, iki minus, F23 nih, kira mau F23, gitu. Saya akan papat. Mau jauh nih. Nah, ini 2 ditambah 4, itu adalah 6. Terus 7 tambah 5 itu 12. Nah, aduh kacau. Nah, intinya 126. Ini saya kalau pakai pen tablet di sini nggak bisa, kenapa nggak tahu deh. Ya, intinya sama. 126. Tapi nanti ketika saya mempraktekkan ke MATLAB, saya pakai yang ini, yang bawah sendiri. Jadi pakai yang ada kosinusnya. Saya kalau pakai yang kayak gini, untuk sudut yang apa namanya, misalkan ada yang tegak atau miring, itu agak susah. Nah, contohnya yang seperti ini nih. Kayaknya ada. Bentar, slide selanjutnya. Wah, entek.
Ini ada latihan. Latihannya tinggu PRW ya. US Pak, US. Ini latihannya buat PR. Sama yang ini ada kuis lagi di slide 28. Ini materi sudah saya sampaikan di classroom. Jadi nanti tinggal dicek aja. Yang kuisis ya. Ini ada ntar. Jadi PR-nya nanti yang latihan ini sama yang kuis di slide 28. Kalau di sini slide 28 nanti di apa namanya di classroom-nya kan ada sendiri nanti. Sebentar. Itu classroom-ku. Nah. Ini yang ini gaya listrik.pdf. Ini ada. Dilihat tadi untuk PR-nya latihan sama atau ini sama sih latihannya? Oh sama. Latihannya satu aja nggak apa-apa. Sebenarnya pengen tak tambahin satu lagi, cuma sebentar saya masih bingung yang mana. Harus cari slide-nya dulu. Nah ini. Saya tambahin latihan di kolom chat saja. Bisa nggak ya terlihat ya? Ada satuan-satuannya. Nah, ternyata untuk slide-nya tadi sama untuk yang latihan sama untuk kuisnya. Jadi ada saya tambahin di sini satu soal lagi dalam bentuknya segitiga. Nah, tadi kenapa kok saya menyampaikannya pakai perumusan yang pakai apa sudut supaya dia jawab yang pakai sudut itu enak. Jadi kembali lagi ke tadi sudut yang ada kosinusnya tadi loh. Nah, ini yang di bawah ini saya nyampaikannya pakai ini, ketika kita pakai di segitiga bisa dijawab dengan mudah dengan menggunakan ini. Oke, itu saja tambahan PR-nya. Jadi saya cantumkan di kolom chat. Semoga jelas. Jelas nggak tuh di kolom chat? Jelas kok Pak, jelas. Jelas Pak. Oh ya wes, jelas. Sip. Nah, ada yang tanya untuk pengumpulannya kapan? Pengumpulannya ini karena hari Sabtu, biasanya saya H-1 sebelum kuliah selanjutnya. Jumat ya berarti Pak? Ya, Jumat. Tanggal berapa itu? Jumat tanggal piro dadine 17 ya. Ya, tanggal 17. Jam maksimal 23.59. Wes lah. Oke, itu untuk tugas. Ya, 17 Juni 2022 kalian jam 23.59 paling akhir. Ya, tuh. Nah, untuk catatan kuliah ini ya, ini catatan kuliahnya untuk hari ini. Semoga ini ada manfaatnya. Jadi ini saya end dulu ya, sebentar. Ya, ini lali ya. Sebentar saya end dulu. Stop share screen. Ya, sudah saya stop share screen juga ya. Nah, oke. Sampai di sini untuk kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Berarti ini tugasnya ada 2 ya Pak ya? Ya, ada 2. Yang tadi di latihan Slide, sama ya. yang di apa namanya kolom chat tadi. Oke. Ini untuk presensinya cuma di screenshot ya Pak? Kuisisnya di screenshot terus? Iya, terus di-upload. Sama ngisi ada nama sama NPM itu. Oke, Pak. Oke, untuk yang belum presensi, ada yang belum? Coba saya cek presensinya. Baru 21 orang. Sedangkan yang ngikutin Zoom meeting ada 36. Kan 37 sama saya kan.
Oh iya, 36. 36. Sedangkan yang di presensi baru 21 tadi. Oh, berhubung kuisis sudah saya tutup. Ini ada yang belum screenshot kuisis? Oh, berarti kalau ada yang belum? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Ya. Tadi tugas yang satunya itu yang selain di chat itu ada di file PowerPoint-nya, Pak? Ya, yang di kuisisnya. Jadi yang file kuisis. Mungkin kalau yang saya benar, saya share screen sebentar. Jadi ini yang di classroom. Maaf. Nah, yang ini yang file PDF. Oh, ya. Ya, gaya listrik.pdf. Nah, ini nanti ada di paling bawah sendiri. Oh, ya. Nah, ini latihan ini. Semoga kelihatan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu. Jadi untuk hari ini MATLAB belum saya tampilkan. Kehabisan waktu ini aja udah kelebihan 3 menit. Oke, untuk presensi gimana? Udah tinggal nunggu itu aja ya. Yang belum ngupload. Oke, udah 28. Sedangkan yang di sini tadi 36. Oke, saya ingat 36 orang yang ngikutin Zoom meeting. Ini harus ada juga nanti 36 di presensi yang saya berikan. Oke, Arif Maulana mau presensi atau gimana ini? Oke, berarti itu aja yang perlu saya sampaikan tadi. Tugas ada dua soal. Kemudian pengumpulannya maksimal tanggal 17 Juni 2022 jam 23.59. Nah, untuk pengumpulannya sendiri nanti melalui Classroom itu tadi. Yang pertemuan 1. Yang pertemuan 1 langsung Anda upload di situ saja. Nah, untuk penamaannya belum saya itu ya. Biasanya kalau penamaan saya untuk UTS sama UAS saja sih, untuk ini nggak terlalu saya ini. Jadi untuk penamaan bebas, penamaan file bebas untuk tugas. Tapi nanti kalau untuk UAS saya minta untuk sesuai dengan aturan yang saya berikan. Kalau misalkan kalian nanti punya ide untuk penamaan file agar nggak bingung antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain, ya saya nanti minta sarannya untuk pas UAS nanti. Itu aja. Oke, terima kasih buat yang udah hadir hari ini. Semoga ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di minggu depan di jam yang sama seperti biasa. Semoga masih ada lisensinya Zoom saya. Kalau nggak ada ya mungkin menggunakan yang gratisan Google Meet. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah hadir. Sama-sama, Pak. Kasih juga Pak materinya. Sama-sama. Saya N ya. Siap, Pak.